عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri Muslim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di program kesayangan kita, Gemar Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Miranti Fardatilah dan Muhammad Kamil Syabani. Senang sekali bisa menemani para pemirsa HSS TV yang sedang menyaksikan, dan ini sudah menjelang berbuka puasa. Iya, hari ini hari keberapa Ramadan? Hari ke-10, sudah jalan 10 hari kita puasa. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke. Dan kali ini kita kedatangan siapa nih? Kita kedatangan Dokter Aisyah. Halo dokter. Kalau sebelumnya kita kedatangan Dokter Imas. Dokter Imas. Nah, dan saat ini juga kedatangan dokter. Tentunya pembahasan kita terkait dan seputaran kesehatan. Iya, apa temanya tuh? hari ini apa ini? Fadilat puasa dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dipanggil ibu atau kakak aja nih? Kakak aja ya? Terserah aja. Kakak aja nih. Oke, gimana nih dok kabarnya selama 10 Ramadan ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Dan setelah kita ketahui kalau fadilat puasa dari segi agama tentunya banyak membawa keberkahan. Juga yang wajib itu adalah ibadah wajib ya kan. Juga momentum kita untuk mencari mencari kerja, mencari pahala. Dan saat ini kita akan membahas tentang fadilat puasa dari segi kesehatan. Iya. Oke, sudah siap dokter untuk membahas tema kita pada hari ini? Tinggi. Oke, dipersilahkan. Mungkin bisa kita sapa dulu para pemirsa yang sedang menyaksikan ya dok. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selama 10 hari Ramadan ini kita diberikan kesehatan. Amin. Sampai akhir Ramadan nanti, dan kita merayakan hari raya bersama. Amin. Ya Amin. Oke, silahkan dokter. Pembahasan kita pada hari ini pada fadilat puasa dari segi kesehatan. Ini.
Oke, sebelum mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, fadilat puasa itu kita bicaranya manfaat ya. Iya. Manfaat puasa dari segi kesehatannya. Iya. Nah, puasa itu sendiri kita kan menahan segala hawa nafsu ya. Iya, Baik itu betul. makan, minum, amarah dan lain sebagainya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Iya. Seperti itu. Nah, dari segi kesehatan untuk puasa itu sendiri yang pertama dia bisa mengontrol kita dalam mengatur kadar gula darah. Oke. Bahkan dia bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental kita. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya sudah diteliti untuk puasa. Jadi nggak hanya puasa Ramadan, tapi ada puasa-puasa lain yang kita jalankan Oke. seperti itu. Nah, yang pertama mungkin saya akan membahas mengenai puasa untuk mengatur kadar gula darah. Iya, oke. Jadi di mana saat kita berpuasa kan kita kalau di Indonesia tuh lebih dari 12 jam ya. Iya, betul. Jadi, nah apabila kita makan, kemudian makanan itu biasanya akan langsung diproses menjadi energi. Kalau misalnya kita makan langsung kita beraktivitas seperti Iya. itu. Nah, tapi saat kita berpuasa kan kita lama nih nggak ada asupan Iya. makanan lagi. Nah, gula yang tadi diproses menjadi energi, dia biasanya sudah habis untuk yang glukosanya. Maka tubuh ini akan memproses mencari dari bahan lain, yaitu bisa berasal dari lemak. Iya. Nah, lemak ini akan dipecah menjadi gula supaya memenuhi kebutuhan energi kita seperti Oke. itu. Nah, karena pemanfaatan dari bahan bakar yang lain istilahnya, jadi di sini puasa itu bisa mengatur yang pertama kadar gula, karena Iya, betul. pada pasien-pasien yang dengan diabetes itu kan insulinnya sensitifnya kurang. Iya. Nah, karena dibantu dengan puasa, otomatis asupan yang dia makan itu dikurangin. Akhirnya bisa membantu insulin untuk lebih agak istirahat gitu Iya. ya istilahnya. Jadi dia bisa peka lagi kalau misalnya nanti ada tambahan gula atau mungkin glukosa yang masuk. Iya. Jadi baik yang orang dengan diabetes atau orang yang tidak dengan diabetes ini membantu sekali untuk insulin supaya bisa mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Oke. Nah, sedangkan tadi yang pemecahan dari sel lemak menjadi glukosa untuk energi cadangannya itu tentu berarti mengurangi kadar lemak yang ada di tubuh kita. Iya. Nah, ini akan berfungsi mengurangi kadar kolesterol, Iya. kemudian tersumbatnya aliran darah karena penumpukan plak. Nah, itu bisa dibantu terkurangi karena adanya puasa ini. Seperti Oke. itu. Nah, itu Itu tadi. kalau dari tadi yang gula darah, kemudian kolesterol, terus timbunan lemak dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Oh, itu berarti bisa mengatur gula darah juga ya kan? Karena kalau kita di non bulan puasa atau hari-hari biasanya Kenapa tuh? kita makan, ngemil itu jalan Makan terus terus. dok ya Betul, gula betul. darahnya dan Akhirnya saat dipakai glukosanya terus. iya dan saat ini saat puasa kita bisa istirahat gula darahnya. Jadi juga sangat penting untuk penderita diabetes dok ya. Baik. Oke, karena kan dari segi kesehatan, soalnya kan di seluruh agama juga diajarkan ya puasa. Iya. Maka oleh sebab itu juga berkaitan dengan segi kesehatannya. Iya. Oke, kalau itu kan tadi dari kesehatan nih dok. Kalaunya di saat puasa, ada nggak nih aktivitas olahraga yang baik kita jalankan di saat ibadah bulan iya. suci? Waktu puasa. Iya. Iya. Jadi untuk boleh nggak sih olahraga di Iya. bulan puasa gitu ya? Takutnya kan karena gulanya turun, Iya, takutnya betul. ngedrop biasanya. Nah, di sebuah penelitian itu ada. Jadi dia itu disarankan kalau kita saat berpuasa lebih baik kita melakukan olahraganya tuh di 30 menit sampai 1 jam terakhir sebelum menjelang buka. Iya. Jadi saat kita berpuasa itu kan, misalnya kita buka puasanya setengah 7 misalnya ya, berarti setengah 6 tuh sudah mulai boleh berolahraga. Itu pun bukan yang olahraga yang berat kayak Iya. gimana. Boleh dimulai dari kayak jalan atau jogging-jogging kecil. Iya. Seenggaknya yang aktivitas fisik yang dia kalau kita gunakan 30 menit sampai 45 menit dia tetap membakar lemak kita juga seperti Iya. itu. Nah, kenapa 1 jam sebelum berbuka puasa? Karena saat kita kelelahan, kita jeda waktu antara kita kelelahan dengan kita berbuka kan hanya sebentar tuh, Iya. gitu ya. Misalnya kita olahraganya 45 menit, berarti sekitar 15 menit sudah buka puasa, Iya. sudah bisa minum air gitu Iya, ya. Karena betul. yang dikhawatirkan adalah kalau kita dehidrasi Iya. atau mungkin hipoglikemi atau nama lainnya itu kadar gula darah yang turun jauh. Nah, ketakutannya itu. Oke. Jadi disarankannya itu buka puasanya
berolahraganya itu 30 menit sampai 1 jam sebelum waktu berbuka puasa. Oke. Dimulai dari olahraga ringan. Iya. Seperti itu. Jadi olahraga ringan saja ya. Iya. Jangan yang berat dok ya. Main bola. Nanti kecapean. Hipoglikemi. Iya, angkat beban misalkan. Karena kan mungkin dari pagi udah kerja atau Iya, sekolah, udah aktivitas, ya kan, full sudah aktivitasnya. Jadi di saat waktu-waktu genting nih kan, badan udah mulai lemas, jadi olahraganya kecil-kecil aja ya. Iya, dimulai dari Oke. jalan kaki boleh. Jogging, jalan kaki. Kalau Ranti biasanya olahraganya apa nih? Waduh, olahraganya ya. Lempar lembing. Jari nge-scroll sosmed gitu olahraga nggak sih? Itu masuk olahraga. Olahraga jempol tuh masuk juga dok ya sebagai jenis olahraga. Nanti tuh yang ya. berotot jempolnya. Kalau mungkin dari segi makanan juga ini Ranti ya. Selain dari olahraga, makanan yang baik kita konsumsi juga ada opsinya nggak nih dok? Oke, kalau dari makanan sebenarnya mau kita berpuasa atau nggak berpuasa tuh kuncinya adalah jangan berlebihan. gitu. Iya. Jadi saat sahur kita karena mau puasa nih akhirnya ngamuk makannya ya. Iya, Padahal kan betul. nanti juga tengah hari pasti terbakar juga Iya, ya makannya. Gitu. iya. Jadi makan secukupnya. Gitu. Misalnya kan sudah dianjurkan juga ya makan sebelum Kenyang. lapar gitu ya. Berhenti sebelum kenyang Iya. gitu. Nah, jadi sama aja prinsipnya mau puasa atau tidak puasa lebih baik jangan berlebih-lebihan. Iya. Terutama saat sahur kayak misalnya sahur itu kalau bisa hindari kayak merokok kayak gitu. Oke. Kemudian kalau buka puasa hindari makanan yang terlalu berat dulu. Boleh Oke. mungkin bukanya dengan buah-buahan, dengan minum air putih dulu. Iya. Jadi pencernaan tuh nggak langsung kaget tiba-tiba kemasukan rendang gitu. Iya, Kan kaget gitu ya ya, kan? tiba-tiba ada rendang gitu. Jadi dimulai misalnya dari minum air putih hangat atau Iya. air putih biasa atau mungkin buah-buahan bisa dengan semangka, melon, Iya. itu bisa. Nanti kan biasanya buka dengan waktu maghrib tuh dekat ya, Iya. jadi lebih baik dipakai sholat maghrib dulu, kemudian baru kita makan yang berat. Yang berat-berat. Makanan Oke. berat pun bukan berarti langsung banyak, Iya. gitu. Karena nanti kan kita akan ibadah apa namanya tarawih ya, nanti keburu ngantuk kalau Iya. misalnya kita terlalu berat. Oke. Seperti itu. Jadi makanannya sebenarnya apa aja asal tidak berlebihan dan Iya. tergantung misalnya kita punya penyakit jantung atau mungkin punya penyakit tersendiri diabetes dan sebagainya, itu pasti ada pantangan-pantangan Iya, tersendiri kan betul. seperti itu. Jadi tetap diingat pantangan-pantangannya dan jangan lupa konsumsi obatnya teratur. Jadi Iya. kalau misalnya punya penyakit-penyakit tertentu, jadi tetap dikonsumsi obatnya, dikonsultasikan dengan dokter yang menangani Iya. keluhan pian masing-masing. Oke. Apa aja tuh mungkin dok pantangannya bagi orang yang punya penyakit tertentu selama berpuasa? Nah, ini kalau untuk diabetes, pasien-pasien diabetes pasti kadang ada kekhawatiran kalau misalnya kalau aku puasa, kalau ngedrop gimana nih? Iya. Takutnya gitu. Nah itu lebih baik dikonsulkan dengan dokter penyakit dalam atau konsultan penyakit dalam di mana biasanya beliau sering berobat, karena biasanya ada tips-tips tersendiri dari dokter spesialisnya. Kemudian kalau makanan tadi sama, Iya. tidak boleh terlalu berlebihan kayak gitu. Sebenarnya makan apapun tuh asal tidak berlebihan sepertinya aman. Seperti Iya. Kemudian kalau yang punya penyakit jantung atau kolesterol tinggi berarti dikurangi makan makanan yang berlemaknya. Misalnya buka puasa langsung ketupat kandangan ya. Iya. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa tapi dia kan agak berat ya Iya, dan betul. berlemak gitu. Boleh sesekali dalam 1 bulan Ramadan tuh boleh sesekali makan ketupat kandangan gitu. Jadi dikurangin atau daging-dagingan itu Iya. juga dikurangin daging yang tinggi lemaknya ya gitu. Kemudian misalnya pasien-pasien yang punya sakit jantung, yang Iya. pembengkakan jantung, kan kita disarankan untuk cukup air mineral ya, air putih sehari-hari. Tapi pada pasien jantung itu dia harus dikonsultasikan karena justru kalau berlebihan dia jantungnya akan tambah susah, gitu. Jadinya penimbunan cairan nanti Iya. kasihan juga. Jadi apapun itu kalau misalnya buan pian ada penyakit-penyakit tertentu lebih baik dikonsultasikan dengan dokter yang buan pian biasa beperiksa. Iya. Oke, jadi kata dokter tadi makan apa saja bebas. Iya, asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan Oke. karena kan Dan sesuai jangan lupa fat- konsultasi. betul, karena sesuai yang diajarkan agama juga jangan berlebih-lebihan di dalam hal apapun termasuk Iya, di dalam makan dok ya. Dan itu juga berkaitan dengan segi kesehatan. Iya. Kalau untuk sahurnya dok, juga ada bertanya nih dok pertanyaan, makanan apa yang bisa membuat kita seharian berpuasa seharian itu tetap kuat dan kenyangnya tahan lama Iya, ya? lebih kenyangnya lama awet lah gitu gitu ya. Awet, Iya. kenyangnya. Ada nggak deh opsi makanannya nih dok atau minumannya? Tinggi.
Jadi sebenarnya yang buat kita kenyang agak lama tuh adalah makanan dengan tinggi protein dan cukup serat. Gitu. Jadi kalau makan jangan ngamuk nasinya banyak. Iya. Gitu. Karena nasi itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu akan dirubah jadi gula. Gula itu dia lebih cepat nanti dia istilahnya kalau dirilis duluan tuh ini gula dulu nih. Gitu. Jadi akhirnya dia cepat nanti laparnya. Jadi dicukupin dari proteinnya. Boleh dari ikan, boleh dari protein nabati misalnya tahu tempe atau mungkin daging-dagingan, tapi mungkin ya jangan sering ya kalau daging ya gitu. Lebih bagus sih ikan kemudian tahu tempe boleh sekali, daging juga boleh, kemudian seafood-seafoodan lain gitu, asal ya tidak sering-sering kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi cukupi protein karena protein ini membantu agar kenyang itu lebih lama, dan serat juga sayur dan buah. Jadi kalau bisa di setiap piring kita makan itu dia ada karbohidrat. Tadi boleh dari nasi atau kentang atau mungkin jagung. Di beberapa orang itu sama aja dia karbohidrat. Terus proteinnya ikan, daging, kemudian tahu tempe atau mungkin makanan yang mengandung protein lain itu boleh. Tapi lebih ulun sarankan tuh yang makanan utuh, bukan makanan olahan seperti nugget, contohnya ya. Gitu. Jadi lebih baik yang dari makanan utuh yang alami. Terus kalau dari seratnya bisa dari buah-buahan sama sayur-sayuran, dan cukupin air putihnya. Itu biar jangan kehausan. Jadi asupan cairan kita udah terpenuhi ya. Betul. Iya. Sehari berapa liter? 2 liter apa? Salah ya? Berapa liter Sehari sih sehari? 10 gelas ya dok ya? 8 sampai 10 gelas. Itu 8 tergantung sampai 10 dengan gelas. pribadi masing-masing. Ada penyakit bawaan juga. Jangan kebanyakan juga ya. Betul. Kalau Ranti berapa liter biasanya minum air? Gak tahu sih, 1 liter kayaknya. Gak pernah nimbang ya? Gak pernah ngitung. Oke, itu tadi penjelasan tentang makanan dan minuman mulai dari bersahur hingga berbuka udah dijelasin dokter tadi. Tentunya yang bergizi dok ya. Seimbang. Iya, seimbang. Kemudian dibanyaki proteinnya. Iya, yang berserat juga tadi ya. Oke, kemudian berserat seperti sayur, buah. Nah nih dok, tapi kan ada juga pertanyaan mungkin dari anak kos ya kan yang apa tuh? hidup sendirian, mungkin di kos jauh dari orang tua. Kalaunya di rumah kan ada yang ngebangunin ya kan, ada yang ngebangunin. Kemudian bangun udah semangat karena makanan udah disiapin kan. Kalaunya hidup sendirian di kos mungkin ada menu yang simple tapi tetap bergizi. Iya, yang low budget. Kalau anak kos ya, biasanya anak kos nih sukanya telur kan ya. Telur. Jadi kalau bisa stok protein tadi, karena misalnya mau nganu ikan agak ribet atau ayam juga agak ribet gitu ya, mungkin bisa stok telur, tapi ya nggak setiap hari juga ya. Mungkin besoknya bisa dibeli dulu ayamnya, jadi disimpan di kulkas. Jadi malamnya itu sebelum istirahat sudah diolah dulu, misalnya udah dipotong-potong apa, jadi tinggal masukkan kulkas, besok paginya tinggal besok sahurnya tinggal digoreng atau misalnya dibakar atau apa terserah gitu. Dan jangan lupa di kos itu harus tetap sedia buah. Buah-buah yang gampang didapat aja, kayak semangka, apel, kastela, papaya kan gampang aja, maksudnya mudah, nggak usah yang buah-buah yang macam-macam. Kemudian dipersiapkan malamnya pas habis sholat tarawih gitu, sebelum istirahat sudah kalau bahasa kita marinasi mungkin ya, kayak ibu-ibu ya sudah dimarinasi. Kalau telur sih enak aja, tinggal pakai buka langsung jadi. Tapi kalau ikan atau mungkin ayam dan sebagainya harus dipersiapkan. Jadi sarannya mungkin agak sedikit berlelah di malam hari, tapi paginya kita lebih enak, jadi lebih segar ya dok. Iya, agak kelimpungan juga karena harus lebih nyiapin praktis. pas hari kayak gitu. Gitu sih sarannya. Itu tadi simple menurutnya ya. Kalau ini dok, makan mie instan mungkin karena bangun sahur udah males, ngantuk, gimana nih dok? Makan mie instan tapi biar tetap bergizi atau sehat gimana dok? Apa mungkin ditambah nasi gitu ya? Ditambah nasi malah double dong karbohidratnya ya. Jadi sebenarnya makan mie instan nggak apa-apa ya, kan kita kepepet ya namanya. Dan sahur kan dapat pahala ya. Gitu. Jadi supaya seimbang nih, biar nggak berdosa-berdosa banget makan mie instannya, itu tadi bisa dibarengin protein dan sayurannya. Jadi mie instannya dimasak, kemudian sekalian aja cemplungin itu sayurnya, sawi sawi kan murah aja ya kalau di pasar, di stok dulu tuh beberapa, itu cemplungin sawi, kemudian masukin telur, jadi orak-arik jadi sampai udah jadi kayak mie nyemek ya sekarang. Udah jadi, dia udah lumayan, itu ada proteinnya, ada sayurnya ya, biarpun
garamnya agak tinggi ya kalau Iya. mie instan, tapi kan asal tidak setiap hari sepertinya insya Allah Aman-aman aman saja aja. ya. Oke. Terus jangan lupa cukupi airnya. Airnya, banyakin airnya juga ya. Jangan lupa minum, Jangan lupa makan minum. mulu. Nanti seret. Iya, nanti seret kalau nggak minum-minum ya. Oke, jadi makan mie instan tadi boleh, Boleh. tapi jangan terlalu sering dong. Iya ya. betul, karena Misalkan- garamnya terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Kalau ketinggian kandungan garam di dalam tubuh bagaimana, Dok? Kalau dia tergantung ya pengukuran kayak kadar elektrolitnya. Cuma kalau misalnya makanan yang tinggi garam itu kita hanya sehari kalau tidak salah itu 2.000 aja. Oke. Sedangkan di mie instan itu ada 1.000. Oh. Kayak sudah separuh Ya, 1.000 lagi. tinggal gitu. 1.000 lagi ya. Iya. Sedangkan kayak setiap apapun tuh pasti ada natriumnya. Iya. Gitu. Garam kan natriumnya. Nah, kalau kita udah pakai 1.000 nih, apalagi yang suka makan Indomie 2 bungkus ayo. Iya. Berarti Langsung sekali 2.000. makan itu Langsung. udah nggak boleh makan lagi. Iya, udah limitnya udah terpenuhi Iya. ya. Sudah, Karena sudah kan langsung habis Iya, deh batas harian betul. garamnya gitu. Ah. Sedangkan apa namanya, garam tuh nanti kan kita keluarkan juga lewat kencing dan lain Iya. sebagainya. Nanti kasihan, jadi akan membebani pembuluh darah. iya. Gitu. Kalau kita masih muda mungkin nggak terasa ya. Iya, nanti kalau terasa udah saat tua sudah nanti ya, tua. terasa Betul. efeknya ya. Betul. Kalaunya Indomie kadang kan kita makan sebungkus kurang. Iya. Di 2 apa nanti? Dua Kebanyakan kayaknya. Tadi berarti makan mie instan boleh, tapi jangan terlalu sering. Iya. Dan dicukupin dari protein dan sayurnya biar Iya. paling nggak berdosa banget gitu. Jangan polosan aja dong. Iya, Juga ada sayur, ada juga proteinnya. Nah, berbicara tentang protein, katanya kan dok, kalau kita mengolah contoh telur, lebih baik itu katanya direbus atau apa? Kalau digoreng terlalu panas, proteinnya hilang, betul nggak dok? Kalau untuk sebenarnya makanan-makanan itu ya, dia proses pengolahan tuh berpengaruh pada hasilnya. Iya. Gitu. Dia kalau tidak terlalu lama dan misalnya tidak di deep fry kayak gitu, dia Iya. sebenarnya nutrisinya masih mencukupi aja. Iya. Gitu. Kan kalau kita makan telur rebus terus agak bosan mungkin. Iya. Dan kadang ada yang enak kayak gitu Iya, karena betul. kadang ada yang berbau amis dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa di pan fry yang minyaknya sedikit Iya. pakai teflon Iya. gitu, bukan yang di wajan dan minyaknya banyak Iya. kayak gitu. Nah, jadi pakai minyaknya mungkin 1 sendok, 2 sendok sudah bisa masak telur mata sapi. Gitu. Kemudian mau apapun sih sama juga kayak misalnya daging ayam atau daging sapi gitu. Jadi dia dimasaknya bisa pakai tadi minyak sedikit, tapi dimasaknya kita bilangnya tumis-tumisan. Nah, tumis-tumisan tuh dia lebih mending daripada kayak misalnya kita kalau bikin langsung digoreng Iya. kayak gitu. Oke, berarti Untuk jangan terlalu banyak minyaknya, proteinnya tetap terjaga dok. dan ya? nggak lama kan kalau kita goreng kan Oke. udah terendam minyak lama, kemudian dengan suhu yang tinggi dan waktu yang lama, itu Oke. biasanya nutrisinya akan berkurang. Oke. Sama juga kayak sayur kalau misalnya kita rebusnya terlalu lama Iya. kayak gitu. Kalaunya perbedaan antara minyak dan mentega apa sih? Mentega atau margarin ya? Itu lebih bagus mana nih dok? Sebenarnya kalau misalnya dilihat kan kita ada biasanya di setiap kemasan tuh ada kadar nutrisi ya. Iya. Di kemasan-kemasan. Jadi dia tergantung misalnya 10 gram margarin itu kan margarin atau sama mentega itu sama gak sih ya? Pokoknya Kurang tahu kalau juga. misalnya margarin itu kalau nggak salah tuh yang kayak dari minyak nabati. Iya. Tapi kalau butter itu dari hewani. Iya. Nah, kayak gitu. Dia per gramnya misalnya 50 kalori misalnya dalam satu butter yang 15 gram itu Iya. terkandung 50 kalori. Oke. Terus misalnya margarin dalam 20 gramnya terkandung misalnya 50 kalori. Dia berbeda-beda. Atau mungkin minyak goreng, minyaknya juga beda. Minyak kelapa, minyak canola, minyak jagung itu beda-beda lagi Iya. kadar kalorinya. Oke. Kalau kita ngitung kalori ya. Oke. Tetap tadi pada patokan pertama jangan terlalu banyak, Berlebihan. terlalu berlebihan. Kemudian kalaunya kita makan gorengan nih dok, di saat sahur, mungkin kan malamnya kita beli gorengan dulu saat santai kan, kesisa Jadi, nih sahur, iya, sahurnya bangun dimakan udah lagi. udah tinggal beberapa menit, udah mau imsak ya. Ini udah waktu kepepet nih dok. Iya. Bagaimana dok? Gorengan kalau kita ngomongin kepepet sih nggak apa-apa aja sih kepepet ya namanya. Tapi biasanya kita makan gorengan tuh lebih dari satu kan ya. Iya. Nah sedangkan kalau gorengan tuh biasanya dia jarang ya pakai minyak yang sekali goreng Iya. ya. Biasanya berkali-kali. Udah 1 tahun minyaknya ya. Biasanya mungkin yang dalam 1 hari ya 1 minyak itu Iya. aja mungkin ya kan. Karena ya kurang tahu juga ya kan saya tidak Iya. berjualan jadi nggak tahu juga. Ya kemungkinan tidak dipakai Iya, sekali iya, ya. betul. Oke. Nah jadi takutnya tuh minyak yang diolah berkali-kali itu meningkatkan kadar
menurunkan kadar antioksidannya, jadi meningkatkan radikal bebasnya. Takutnya gitu. Kalau minyaknya dipakai berkali-kali. Iya. Oke. Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya. Iya, tidak Tapi kalau dianjurkan mungkin misalnya ya. kita yang goreng sendiri ya, misalnya tuh mau bikin tempe goreng nih Iya. buat sahur gitu, cuma sempet bikin tempe aja gitu, karena minyaknya ya baru ya mungkin nggak kenapa-napa gitu. Iya, oke. Berarti aman saja ya. Berarti itu kalau minyaknya baru kita mending goreng sendiri juga ya. Iya, ini goreng Kita sendiri. mending masak dok ya. Mending masak aja sih. Iya. Selain Oke. hemat, bersih juga Iya, kan ya, oke. dan kita bisa tahu sendiri kebutuhannya berapa. Iya. Untuk kalau ngomong kepepet kata dokter tadi nggak apa-apa, tapi jangan sampai kepepet tiap hari Daripada ya. nggak sahur kan? Iya, kan daripada nggak kasihan sahur, nanti. betul. Jadi ya nggak apa-apa yang ada aja gitu. Iya, jadi sebaiknya jangan makanannya yang kita ini ya kita tanyakan, tapi sebaiknya kita Manage waktunya. iya kita manage waktu mungkin. kita untuk tidak kepepet terus. Iya. Nah, misalnya kita pasang alarm kan ya pasti. Iya. Misalnya alarmnya tuh misalnya dari jam 3.35, 3.10, 3 kayak berbunyi Iya, terus kan. jeda berapa menit aja Iya, dok ya bunyi lagi. Biasanya gitu sih. Ya Iya. jangan asal alarmnya nanti dimatikan dia tidur lagi. Iya, tapi kalau bisa juga disiapkan mulai malam hari Malam dong tadi ya. ya, Kita lebih stok baik dulu. agak capek ya. sedikit daripada paginya kelabakan. Iya, betul. Jadi tinggal kalau udah sahur tinggal disajikan, Iya, dimasak betul. aja lagi. Oke, pertanyaan dari nanti ada nggak nih? Nah, mungkin nih pertanyaan nih dok, apakah pentol itu memenuhi nutrisi pada saat bulan puasa? Oke, pentol ya. Pentol makannya biasanya waktu buka ya. Bu? Iya. Iya. Pentol tuh kandungan terbesarnya adalah tepung. Tepung itu gula. Iya. Jadi mungkin kalau kita bikin sendiri, kembali ke bikin sendiri deh. Jadi kalau kita bikin sendiri, mungkin kita bikin dengan daging dan sebagainya, tepungnya nggak begitu banyak Iya. gitu ya. Mungkin agak lebih bernutrisi, misalnya mau campur dengan bahan-bahan lain gitu. Tapi biasanya kalau pentol tuh lebih ke proteinnya, jarang kalau misalnya kayak nutrisi dari sayurannya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri, mungkin bisa perbanyak dagingnya, Iya. gitu, dan sedikitkan tepungnya, karena tepung kan hanya untuk kayak merekatkan. Tapi kalau kita beli di orang jualan, pasti mereka lebih banyak tepungnya, Iya. karena kan harus untung Iya, ya. Gitu, nyari untung lah ya. Jadi kalau untuk nutrisinya mungkin dia memenuhi karbohidrat kita. Iya. Gitu. Oke. Tapi untuk lainnya mungkin ya agak kurang, agak minim nutrisi. Iya. Kurang, rada kurang. Iya, Tapi boleh saja. Iya, boleh. Jangan kebanyakan. Oke, jadi tipsnya nih bagaimana nih dok untuk tetap sehat selama berpuasa? Betul. Mungkin ada tipsnya nih dari dokter. Iya, untuk tetap sehat selama berpuasa, yang pertama ulun wanti-wanti sekali untuk yang punya penyakit, lebih baik konsultasikan terlebih dahulu. Baik yang punya penyakit atau ibu-ibu hamil atau orang-orang lansia ya, kayak gitu. Yang punya keterbatasan, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Iya. Apakah boleh berpuasa atau Iya. misalnya bagaimana gitu. Jadi bisa mendapatkan jawabannya lebih memuaskan Iya. gitu ya. Kalau kita kan sebentar aja gitu. Iya. Jadi nanti kebutuhan nutrisinya gimana, kemudian obatnya apakah minumnya bagaimana Iya. gitu kan ya. Terus kalau ibu hamil boleh atau tidak berpuasanya. Jadi itu tergantung tadi kesiapan sama kekuatan dari diri kita sendiri dan Iya. tadi dikonsultasikan. Kalau Iya. selama semuanya baik-baik aja, minum obatnya teratur juga, kondisinya fit-fit aja, insya Allah baik. Gitu. Kalau diperbolehkan. Nah, oke, itu tadi kata dokter Aisyah tadi bahwa panduan kita berbuka, mulai bersahur hingga berbuka itu bebas aja mau makan apa, yang penting kita perhatikan nutrisinya dok ya, dan juga jangan berlebihan. Kemudian asupan cairan juga harus dipenuhi. Sama tadi kalau yang ada penyakit tertentu, ibu hamil dan lansia, jangan lupa dikonsultasikan Iya, dulu sama dokternya. betul. Karena setiap individu pasti berbeda. Beda-beda Iya. kesanggupannya ya. Betul, dan konsumsi obatnya juga pasti beda-beda. Iya, betul. Seperti itu. Sama tadi harus dicukupi isi piringku itu Iya. dari karbohidratnya, sayurnya, proteinnya, kemudian air mineralnya. Bisa sih sehari itu 8 gelas. Iya. Sekitar 200 sampai 250 mungkin yang di gelas belimbing gitu ya. Gitu. Jadi minumnya itu misalnya pas bangun sebelum sahur Iya. udah minum segelas. Kemudian nanti saat sahur, itu tadi udah satu ya. Iya. Kemudian saat sahur pasti kita makan bersih serat ya, minum Iya. lagi segelas. Kemudian nanti sebelum kita kayak imsak kayak gitu masih boleh lagi minum. Iya. Lalu saat berbuka puasa minum lagi. Kemudian setelah sholat maghrib minum lagi. Sebelum sholat isya minum lagi. Kemudian pas mau tarawih minum lagi, sama malam sebelum tidur Minum lagi. minum lagi. Oke. Nanti pagi diulang lagi tuh saat bangun. Jadi insya Allah kalau misalnya dengan minum 200 sampai 250 cc itu satu
liter sampai 2 liter tuh bisa terpenuhi insya Allah. Iya. Selama nggak punya tadi ya gangguan pembengkakan jantung Iya. atau penyakit jantung Iya. dan lain sebagainya. Oke. Kebutuhannya insya Allah cukup aja. Oke, jadi itu juga dikembalikan ke kesanggupan diri sendiri juga Iya, dong, dan ya? kondisi individu masing-masing. Iya, betul. Itu tadi perbanyak minum. Biar siangnya Nggak nggak dehidrasi. kehausan, Iya. dehidrasi, kehausan. Tapi juga makan juga harus banyak juga, Iya, Dok ya. iya, Jangan habisan banyak. juga. Iya, Iya. jadi harus cukup juga. Jangan banyak tapi Jangan jadi sedikit juga. perhatikan. Iya. Iya, betul. Harus banyak minum juga. Oke. Itu tadi penjelasan dari Dokter Aisyah. Terima kasih Dokter telah memberikan kami penjelasan tentang fadilat puasa dari segi kesehatan. Kata dokter tadi boleh saja kita memakan apa yang kita suka, tapi jangan sampai berlebihan. Dan juga cukupi isi piringku Iya. tadi ya. Nutrisinya terpenuhi, juga kandungan mineral serta cairan di dalam tubuh juga harus dipenuhi, dan juga yang ditekankan dokter tadi, kalau kita ada mengidap penyakit atau apapun, konsultasikan dulu ke dokter spesialis kita ya. Karena di dalam agama juga telah dijelaskan ada kemudahan juga di dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Jadi kayak ibu hamil atau orang yang Lansia. sudah lanjut usia itu sudah diberikan Allah kemudahan. Jadi tinggal konsultasikan kesehatan kita agar kita bisa terus sehat hingga hingga Idul Lebaran, Fitri, ya, iya, Lebaran. betul. Hingga kita bisa mencapai hari kemenangan. Oke, kami ucapkan kepada para pemirsa SSTV, terima kasih telah menyaksikan edisi Gemar Ramadan hari ke-10 ini. Ada 20 hari lagi ya? Iya. Masih panjang lagi, jadi kita terus jaga kesehatan kita agar kita bisa mencapai hari kemenangan. Kami ucapkan selamat berbuka puasa, karena sebentar lagi nih ya. Iya, sebentar Oke. lagi nih beduk maghrib kayaknya. Beduk maghrib sebentar lagi. Saya Muhammad Kamil Syabani dan Saya Meranti Mardatilah. bersama Dokter Aisyah. serta seluruh kru yang bertugas kami ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.